Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Setiadi Wirayuda, NIT 2130591 dari program studi TMP Teknologi Mekanika Perkereta-apian kelas 3C. Mohon izin Pak, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa gerbong atau kereta atau memori yang terdapat di Politeknik Perkereta-apian Indonesia yang biasa digunakan sebagai bahan praktek atau bahan belajar bagi para taruna-taruna UPI Madiun. Yang akan saya jelaskan yaitu ada KAIS atau kereta inspeksi, lalu yang kedua yaitu terdapat gerbong terbuka, lalu ada gerbong datar, lalu ada lokomotif DB300, dan yang terakhir yaitu ada lori. Mari kita langsung saja simak pada penjelasan saya kali ini. Selamat menyaksikan penjelasan dari saya. Baik, yang pertama yaitu saya sudah berada pada gerbong terbuka atau DB jenis rigid ONE. DB atau gerbong terbuka ini biasa digunakan untuk mengangkut dari falas. Lalu gerbong terbuka ini memiliki nomor seri 35090 yang berarti memiliki berat 35 dan tahun pembuatan 2009 serta nomor seri tahun 2010. Lalu di sini terdapat penjelasan tentang mulai dinas yaitu atau MD pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2008. Lalu ada PA yaitu perawatan akhir yaitu tanggal 20 bulan 10 tahun 2015. Lalu ada PA YAD atau perawatan akhir yang akan datang yaitu tanggal 20 bulan 10 tahun 2021. Sini juga terdapat 2016 beserta tabel-tabelnya, lalu ada tahun 2017, dan di sini gerbong ini dinyatakan lulus uji karena memiliki sertifikat dari Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Perkereta-apian. Di sini ini terdapat identitas dari sarana ini, lalu ada nama pemilik dan ada terdapat masa berlaku, dan sini terdapat Direktur Jenderal Perkereta-apian dan penguji sarana perkereta-apian. Lalu kita ke sini yaitu terdapat BM atau berat muat yaitu sekitar 33.000 kg dan KM atau kuat muat dengan kuat muat 35.000 kg. DB ini atau gerbong terbuka ini memiliki dua buah bugi yang ini dan yang sebelah sana, dan memiliki beberapa komponen lain seperti pada pengereman, lalu ada silinder ini, lalu terdapat plastik pada sebelah sini, dan komponen yang terdapat pada kereta atau gerbong ini. Demikian penjelasan tentang gerbong terbuka yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk penjelasan yang kedua yaitu saya juga terdapat pada setelah dari gerbong datar. Gerbong datar ini digunakan untuk mengangkut barang-barang. Nah, pada gerbong datar ini yaitu bekas untuk pengangkut dari rel. Nah, di sini terdapat ketentuan dari pengangkutan rel yaitu terdapat tulisan maksimal 28 batang rel. Lalu kita sebelah sini yaitu terdapat komponen dari gerbong datar itu sendiri. Ini ada rantai yang untuk merangkai dengan gerbong lain atau dengan kereta. Ini juga terdapat isolatif yang digunakan sebagai pengereman
dan dirangkaikan dengan kereta atau gerbong lain. Sini ada popler untuk menyambung dengan kereta lain. Sini juga terdapat rantai lagi. Jadi pada saat dirangkaikan, yaitu ini rantai ini dan rantai ini juga sama-sama dirangkaikan. Samaan juga dengan popler. Lalu kita ini terdapat tulisan dari gerbong datar ini, yaitu tentang berapa kosong dari gerbong datar ini, yaitu terdapat 15.000 kg, dan KM ini adalah bobot muat dari gerbong datar ini, yaitu terdapat 42.000 kg. Jadi kereta itu gerbong ini hanya dapat mampu membawa barang sekitar 42.000 kg. Lalu kita di sini ada SD atau mulai dinas, sama penjelasannya seperti pada gerbong datar yang tadi, yaitu tanggal 2 bulan 12 tahun 2008 adalah mulai 2012 ini. Lalu perawatan akhir atau PA dengan ini tanggalnya tidak ditentukan karena mungkin sudah lama tidak dipakai. Jadi di sini terdapat tahun dan bulannya saja. Sama juga dengan perawatan akhir yang akan datang atau PAI bulan 10 tahun 2021. Ini juga terdapat pen dan serta tabelnya. Ini juga terdapat saja pen 2017 serta tabelnya. Gerbong datar ini sudah dinyatakan lulus uji untuk melakukan operasi, yaitu sini terdapat tanda lulus uji yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Pengumum Sarana Perkeretaapian. Ini adalah tanda dari lulus ujinya, terdapat identitas sarana dan nama pemilik. Lalu gerbong datar ini juga biasa disebut TPCW. TPCW ini diambil dari bahasa Belanda tentang penamaannya. Lalu kita jalan di sini juga DD 4009 dari DD 4009 ini kita dapat menjelaskan bahwa gerbong datar dengan muat 40 dan tahun pembuatan 2009 serta nomor seri tahun 2000 serta nomor 10. Sini pada gerbong datar ini juga terdapat dua buah ini lalu pada sini terdapat sama saja menggunakan lalu seperti ini adalah struktur dari gerbong datar ini. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang mengenai gerbong datar. Semoga bermanfaat. Oke, mari kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kereta api atau KAI. KAI ini di Politeknik Perkeretaapian zaman dulu digunakan sebagai sarana praktek atau sarana belajar bagi para taruna-taruni PPI Madiun untuk mengendarai atau mengoperasikan kereta api. Di bagian depan ini terdapat seperti kopler, terus rantai, lalu ada isolasi hidup, lalu ada lampu sorot, dan ada horn atau tuning atau disebutnya disebut dengan motor. Pada dalam ini terdapat bahan bakar dari kereta inspeksi, yaitu terdapat bahan bakar solar. Jadi di sini ada
pada ini ada di bawah ini terdapat dari kereta ini, lalu ada langkah korak, dan di bawah sana terdapat rekap, lalu gambir, dan terdapat juga belakang. Lalu ini adalah salah satu perawatan pada kereta api inspeksi ini dengan memberikan grease pada komponen agar tidak mengalami kerak. Lalu pada depan ini artinya adalah AC dari kereta api inspeksi. Lalu pada bagian ini juga sama ya, pada bagian dan kereta inspeksi ini memiliki berat kosong atau bobot sekitar 2500 kg. Dan ini ada papan merah, lalu kereta ini diluncurkan pada tahun 2005, dan perawatannya akan datang ini bisa ditentukan karena ini hanya digunakan sebagai media dari pembelajaran para taruna ini. Kereta api inspeksi ini memiliki perawatan juga pada beberapa komponennya. Selanjutnya kita lanjut pada bagian dalam. Lalu selanjutnya kita sudah berada pada dalam ruangan dari kereta api inspeksi ini, yang di sini terdapat meja pelayanan atau meja masinis. Ini terdapat air conditioner atau AC. Lalu ini terdapat pengereman, terdapat kipas atau ikat. Lalu di sini ada panel kontrol. Panel kontrol ini di dalamnya yaitu untuk mengaktifkan dari bagian-bagian komponen yang terdapat dalam kereta api inspeksi. Lalu kita langsung saja menuju pada meja pelayanan dari masinis. Ini terdapat radiolog. Dalam radiolog ini terdapat tombol merah ini emergency, lalu kuning reset stop, lalu ini adalah untuk mengatur volume. Ini juga untuk menunjukkan status dari kereta api inspeksi seperti basi, status X atau stop. Sini yang biru adalah RTS, lalu yang hijau PC, lalu yang hitam ALM 10, lalu ini channel up and down. Lalu ini dalam sini terdapat display engine, lalu ada termo air ini untuk melihat berapa temperatur AC yang terdapat dalam kereta inspeksi ini. Ada fan, ada cool, lalu ada low, ada high. Sini terdapat speedometer, yaitu speedometer digunakan untuk melihat batas kecepatan yang digerakkan atau dioperasikan ketika kereta inspeksi ini berjalan. Lalu ada fuel meter. Fuel meter ini adalah bahan bakar yang tersedia pada saat kereta beroperasi maupun tidak beroperasi. Lalu ada BP dan MR group atau brake pipe dan main reservoir. Sini terdapat tekanan yang terdapat pada brake pipe dan main reservoir. Lalu di sini ada cylinder pressure, lalu ada voltmeter DC, ini untuk digunakan menentukan lihat voltmeter DC. Lalu ada clock atau jam atau waktu. Lalu di sini juga terdapat simbol dari lamp engine run 1, lamp engine run 2, lamp deadman, lamp in-fault, lamp handbrake, dan lamp dead on dan buzzer. Lalu kita pada meja sini yaitu terdapat wiper switch untuk menggerakkan wiper yang terdapat pada kaca depan dari kereta api inspeksi. Lalu headlight untuk menyalakan lampu juga, fog light juga sama. Lalu path
tray on atau off, lalu ada emergency stop, lalu ada room light, ada timer, dan emergency light on atau off, lalu reset, lalu ada sinyal light atau sinyal menyala. Nah, pada bagian ini terdapat master control, yaitu yang bagian ini adalah yang bisa dipencet, ini adalah digunakan sebagai deadman. Yang P1, P2, P3, P4 ini digunakan untuk menggerakkan dari kereta inspeksi ini, dan apabila P1, P2, P3 dan seterusnya itu digunakan sebagai pengereman. Lalu yang ini ada untuk menggerakkan atau mengarahkan kereta maju atau mundur, reverse atau reverse. Lalu ini adalah horn atau klakson untuk menandakan kereta lewat atau melintas. Ini juga terdapat merah kuning atau yang terdapat dalam inventaris dari kereta. Lalu selanjutnya kita pada brake control. Di sini terdapat, dalam ini ada brake control dari kereta api inspeksi. Sini tidak beda jauh ya dengan yang terdapat pada penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini ada engine 2 sini. Lalu ini ada apar ini termasuk dalam inventaris dan go-no-go item, dan ini juga terdapat bendera merah, dan di bawah sini terdapat stop block yang merupakan dari go-no-go item dari kereta api inspeksi ini. Lalu pada bagian sini terdapat emergency brake. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang kereta api inspeksi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan, semoga bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya saya sudah terdapat pada salah satu lagi yang peralatannya ada di PPI Madiun, yaitu ada lori kecil ini warna putih. Ini lori ini bertenagaan tenaga surya dan juga tenaga menggunakan tenaga listrik. Ini adalah struktur dari lori tersebut. Ini terdapat atap, ini terdapat penghalang atau penutup ketika mungkin lori ini dioperasikan dalam keadaan panas maupun dalam keadaan hujan, ini bisa ditutupkan. Lalu lori ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk mengelilingi lintasan dari PPI Madiun ini, lintasan rel, atau apabila dalam suatu trek terdapat kendala. Nah, ini lori ini juga bisa digunakan untuk membawa baik dari bahan bakar ataupun peralatan-peralatan yang digunakan untuk menservis dari komponen atau peralatan yang rusak yang terdapat pada lintasan. Pada bagian depan ini terdapat lampu, ini terdapat lampu juga. Ini digunakan ketika mungkin dalam keadaan hujan atau dalam malam hari. Lalu di bagian ini terdapat sini ada jendelanya, sini terdapat oli. Ini digunakan untuk mengisi dari oli tersebut. Ini digunakan untuk menggerakkan atau mengoperasikan kereta lori maksud saya. Lalu ada reverse, ada untuk menggerakkan atau memajukan, atau ada rem juga untuk menghentikan lori ini. Lalu di sini terdapat speedometer, di sini terdapat kunci. Sini untuk memasukkan kunci untuk on atau off dari kunci tersebut. Lalu di sebelah sana juga ada. Nah, kita berlanjut pada bagian dalam sini. Mari kita buka saja komponen yang terdapat dalam ini. Dari pengereman,
Ini adalah komponen yang terdapat pada lori dari PPI Madiun. Ini terdapat solar cell controller, jadi juga terdapat saklar-saklar. Ini yaitu untuk menyimpan energi dari lori ini dalam pengoperasian lori. Sini terdapat bagian-bagian komponen, bisa dilihat komponennya. Apabila saklar ini menyala, otomatis ini juga pasti akan ikut beroperasi atau menyala juga. Lalu mungkin ini dari komponen yang terdapat dalam sini. Kita lihat ke belakang, bagian belakang. Bagian belakang juga terdapat lampu pengereman ini. Apabila lori mengerem, mungkin ini ada lampu stopper. Nah, ini nanti akan menyala apabila kapal ini mengerem. Jadi kita akan tutup. Ini juga terdapat rodanya. Rodanya ini disesuaikan dengan ukuran lebar jalan rel. Nah, rodanya juga terbuat dari besi. Ini adalah hasil dari pembuatan kolaborasi mungkin antara dosen dan juga taruna PPI Madiun. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai lori PPI Madiun. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Jarang dilihat karena lokomotif ini sudah tidak lagi beroperasi pada lintasan atau sudah jarang sekali ditemukan pada lintasan. Ini tampak dari samping lokomotif BD300 dengan ini biasa disebut lokomotif vintage PJKA atau perusahaan jawatan kereta api dengan warna dominasi hijau dan juga kuning. Dan di bagian samping sebelah bawah ini berwarna hitam. Kita sambung dengan komponen yang terdapat pada depan BD30126. Sebelumnya apa sih itu BD30126? BD ini BD30126 ini nomor 3 ini jenis diesel hidrolik. Lalu 01 adalah jenis sarana dan 26 adalah nomor seri dari lokomotif. Di sini juga ada terdapat banyak lampu-lampu ya. Lampu ini memiliki api atau simbol atau simbolian apabila kereta beroperasi. Seperti pada ada hijau. Ini juga ada hijau dan juga warna merah. Ini ada warna merah. Ini juga terdapat papan chip atau semboyan satu. Lalu di atas juga terdapat lampu sorot dan juga terdapat horn. Dan ini ada wiper seperti pada umumnya.
Lalu ini ada kopler untuk merangkaikan antara lokomotif dengan kereta lain atau gerbong. Lalu juga terdapat rantai untuk merangkaikan antara kereta atau kereta ini atau lokomotif ini dengan kereta lain atau gerbong lain. Sama juga dengan kopler, juga berfungsi sebagai pengereman atau sebagai penyalur pengereman. Ini juga terdapat rantai. Nah, ini terdapat locator atau sebagai penghalang penyapu rintangan pada lintasan rel. Lalu kita ke samping, mari kita lihat. Nah, di sini menggunakan bogi dari jenis Foster's dengan buatan dari Eropa. Nah, seperti ini bentuknya dengan jenis sini terdapat tulisan 5KF. Nah, di sini dalam kotak ini terdapat main engine, atau di dalam ini terdapat engine-engine yang menggerakkan atau mengoperasikan lokomotif B300. Di sini juga terdapat bogi yang serupa dengan yang depannya tadi. Ini juga terdapat ini juga terdapat lagi tulisan BP3016508. Nah, tadi 301 sudah dijelaskan di depan. Lalu apa sih 65 ini? 65 adalah tahun pembuatan dari kereta lokomotif BP300 ini. Dan 08 adalah nomornya. Lalu kita sambung dengan interior apa yang ada pada dalam lokomotif BP300 ini. Mari kita simak penjelasan dari yang terdapat dalam lokomotif BP300. Selanjutnya kita sudah berada pada kabin masinis dari lokomotif BP300. Mari kita simak penjelasan tentang apa saja yang terdapat pada lokomotif BP300 ini. Yang pertama di sini, pada ini ada suhu air pendingin. Ini ada tekanan yang terdapat pada suhu air pendingin. Di sini ada suhu minyak transmisi. Di sini ada ini udara tekan untuk kontrol. Di sini ada berapa bar nanti muncul. Nah, di sini mari kita buka panel kontrolnya. Nah, ini terdapat kontrol mesin dari beberapa yang masih tersisa dari lokomotif BP300 ini. Seperti ini. Lalu kita lanjut saja, tutup. Nah, pada meja masinis ini terdapat lampu utama. Ini ada lampu utama bekasnya, lampu utama. Di sini ada bel, ada lampu runner, lalu ada lampu radar. Nah, di sini ada pengatur persiapan. Terdapat start. Yang pertama yaitu ada start, yang kedua ada periksa motor, yang kedua ada pindah tempat, yang ketiga ada sewak motor hidup, lalu ada 4 jalan, lalu matikan motor. Ini untuk menggerakkannya. Di sini juga terdapat gagang utama ini atau throttle. Throttle-nya di sini. Ini 0 adalah dalam keadaan netral, 1 roda giginya masuk atau depan ini. Lalu yang kedua daya tarik turun, lalu yang 3 jalan, lalu yang keempat daya tarik naik. Ketika di throttle ini digerakkan ke belakang, maka akan mundur, yaitu 1 roda giginya masuk, lalu daya tarik turun, lalu 3 jalan, lalu 4 daya tarik naik. Lalu selanjutnya di sini ada lampu semboyan. Ketika ini gagangnya berada dalam sini, yaitu dalam keadaan mati. Nah, ini ada beberapa semboyan yang terdapat di sini seperti semboyan 22, 45, 27, 26. Ini ketika digerakkan ini lampu semboyannya akan menyala. Lalu ini juga sudah menggunakan pneumatik. Lalu di sini
ketika dalam masih beroperasi terdapat lampu kabin masinis. Lalu untuk engine-nya itu sendiri berada pada sini. Tapi sayang sekali engine-nya sudah tidak ada karena sudah dilepas untuk media pembelajaran oleh Taruna Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Lalu di sini juga terdapat bagian dari pelayanan dari masinis. Di situ terdapat bekas dari deckman di bawah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait lokomotif BB300. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian penjelasan pembelajaran tentang video dari awal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari video tersebut mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk media pembelajaran teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.